Memang agak sedih juga ya kita mendengarkan ini. Miris. 100% katanya. Tapi ya ini mungkin bahasa emosional beliau ya 100%. Saya kira juga perlu diteliti ulang lagi ya apakah betul 100%. Buktinya beliau tidak gitu. Berarti kan nggak sampai 100%. Gitu. Intinya menggambarkan beliau ini menggambarkan bahwa memang situasinya itu sangat menyedihkan, bahwa kebanyakan masyarakat di sana percaya akan masalah perdukunan ini gitu kan. Nah, tentu cara yang pertama adalah nasihat. Nasihat yang harus dikedepankan. Nasihat ini harus dilakukan terutama kepada saudara yang penanya karena beliau tahu hukumnya perdukunan itu, maka disampaikan kepada imam tadi. Kalau umpama takut untuk menyampaikannya, mungkin melalui buku. Takut juga Pak Ustadz buku, mungkin diajak Ustadz gitu, diundang Ustadz ke situ untuk menyampaikan masalah hukum itu. Kalau semua usaha itu tidak bisa, nggak bisa dilakukan, ya tidak lagi cara lain. Dia harus walaupun jauh ya tetap dia harus melaksanakan ibadah sholat. Tapi tentu begini ya, kalau umpamanya jauh sekali dalam pengertian memang puluhan kilometer, mungkin ratusan kilometer masjid yang lain ya mungkin bolehlah di rumah dia sholat gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak, mungkin jauh di sini maknanya 2 kilo atau 1 kilometernya jaraknya ya ditempuh saja. Apalagi dengan ada sepeda motor dan lain-lain yang memudahkan kita. Intinya bahwa perlu ada usaha dari si penanya dulu untuk bagaimana menyadarkan si imam dan seluruh masyarakat yang ada terkena dukun tadi untuk bisa mereka ini sedikit demi sedikit menghilangkan iktikad terkait dengan dukun dan membulatkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu